Satu pujian yang indah mengingatkan kita bersama-sama Bapak Ibu saudara Tuhan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menuntun. Amin. Dia menuntun kita, bahkan sungguh menguatkan kita. Kalau hari ini kita ada dan berada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Saudara ya, mari katakan sama sebelah kiri kanannya, ini karena kebaikan Tuhan. Ayo coba. Ya, ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin ya. Iya benar saudara ya, kalau kita menghitung waktu yang ada, makin hari makin kemari kondisi makin lebih baik, khususnya kan pandemi ini saudara ya. Dan makin hari sepertinya juga hati kita udah gak terlalu takut seperti semula pertama kali pandemi ini saudara ya. Betul ya. Dan terlihat bagaimana kita semua yang hadir di tempat ini saat ini di dalam pemeliharaan Tuhan dan kita mengalami kasih Tuhan luar biasa. Baik, saudara yang kasih Tuhan, hari ini sebelum kita akan membaca firman, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mohon biar Tuhan menolong kita, mengajari kita akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang maha baik dan maha kasih kepada kami, Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar itu melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, yang menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan merasakan bagaimana hari demi hari yang kami bisa lewati bersama. Bukan hanya sebagai pribadi maupun keluarga, tetapi sebagai gereja-Mu kami hari ini bisa beribadah. Kami bisa berjumpa dengan saudara siman kami. Dan kami sangat bersyukur ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami yang saat ini pun ada di rumah karena kondisi kesehatan mereka ataupun hal yang lain. Sehingga mereka tidak hadir hari ini. Kami percaya Tuhan pun baik bagi mereka. Kami yakin dan percaya bahwa ada waktunya nanti Tuhan juga akan mengaturkan segala sesuatunya menjadi baik untuk kami bisa berjumpa dengan saudara kami, seiman kami, dan kami bisa beribadah. Hari ini Tuhan kami mau membaca firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, mengajari kami, membuat kami memahami, mengerti akan firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, yang menguraikannya. Biar segala sesuatunya sungguh dikuasai oleh Allah saja, mulut bibir hamba-Mu dan hidup hamba-Mu sendiri Tuhan. Sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan dan sama-sama menjalankan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada bulan September ini kita nanti akan mengulas bicara tentang pentingnya persekutuan, pentingnya pertemuan-pertemuan kita sebagai orang percaya. Itu mengapa kita mesti bersekutu, beribadah dengan saudara-saudara siman kita. Bahkan sesungguhnya pandemi itu pun kita mencoba memikirkan bagaimana supaya tetap terjalin relasi secara rohani antara kita. Tujuannya adalah supaya kita tetap bertumbuh dan terpelihara imannya saudara. Dan dalam satu bulan ini kita akan belajar bicara tentang pentingnya persekutuan itu. Dan setidaknya kami berharap, gereja berharap bahwa kita sama-sama akhirnya terdorong untuk setia dan kita komit di hadapan Tuhan untuk kita mau beribadah. Menjadi sesuatu hal yang prioritas di dalam kehidupan kita. Nah mari saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Tadi kita sudah baca pasal 18, Matius 18. Di dalam ayatnya yang ke-15 dan 20 tadi sudah kita baca. Hari ini saya mengajak kita menambahkan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 saudara. Namun saya akan membacakan untuk sampai ayat 20 bagi kita. Jadi dua perikop dari Matius pasal 18 ayat yang ke-12 sampai 20. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu
jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pengundungan dan pergi mencari yang sesat? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya saudara yang kasih Tuhan, saya awali dengan kisah kehidupan saya, saudara. Di usia saya 15 atau 16 tahun, saya sebentar tidak terlalu lama tinggal di rumah saudara mama saya. Dan dia memiliki peternakan bebek dan juga ayam, saudara. Dengan lahan kurang lebih 200 kali 200 meter, saudara. Dan di situ tinggal dia dan kami tinggal bersama-sama. Saudara, peternakan ini menjadi sarana maupun menjadi sumber ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu peternakan ini sangat dirawat dengan baik. Kehadiran saya di sana ternyata bukan menjadi bos, saudara. Tetapi saya menjadi teman anaknya, sepupu saya untuk kami kerja di sana, diberi tanggung jawab. Setiap pagi kami itu diberikan pekerjaan untuk memungut semua telur-telur yang ada, baik bebek maupun ayam, saudara. Maka saya selalu membawa satu tempat yang cukup gede, lalu teman saya, saudara saya juga demikian, kami pungut setiap pagi sebelum kami pergi sekolah, pekerjaan kami itu. Lalu ketika maghrib, kami harus memastikan bahwa bebek-bebek dan ayam ini sudah masuk ke kandang dan kami harus hitung berapa ekor, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu kami harus memastikan bahwa jangan sampai ada seekor pun hilang. Karena apa? Karena kalau sudah hilang ada yang sedih, karena itu adalah ternak dari mereka yang menjadi sumber ekonomi. Saudara yang kasih Tuhan, satu kali tepatnya pada sore sudah menjelang maghrib, tugas kami mulai menghitung. Kami masuk ke kandang memastikan bahwa ayam itu berjumlah sekian. Tapi ketika kami menghitung bebek, saudara, kami kehilangan 1 ekor bebek. Dan 1 ekor bebek ini membuat saya dan sepupu saya, kami harus segera sebelum gelap, kami harus menemukan bebek ini. Karena itu dengan ukuran yang cukup luas itu kami menyusuri semua daerah yang ada, sudut-sudut yang ada. Sampai satu titik kami menemukan bahwa di pinggir pagar itu ada lubang yang cukup besar dan ukurannya muat untuk seekor bebek atau bebek bisa keluar, saudara. Dan kami penasaran. Maka waktu itu saya dengan sepupu saya bilang, kita keluar dari pagar ini, kita pastikan ke sana. Benar, ketika kami keluar, kami menemukan bebek itu ada di dalam lubang yang kering.
dan dia tidak bisa keluar dari sana. Saudara, maka saya dan sepupu saya ambil bebek itu lalu kami bawa, saudara. Kami bawa ke kandang, kami masukkan. Dan setelah itu kami kepergok sama saudara mama saya ini. Dia bertanya, ngapain kalian malam-malam seperti ini bawa senter untuk apa? Mau tidak mau kami jujur dan berkata, tadi ada 1 ekor bebek hilang. Waduh, mukanya sudah marah saudara ya. Tapi kami bilang sudah ketemu. Dan akhirnya ketika bebek itu sudah kami bawa ke kandangnya, maka suasananya sudah berbeda. Lalu saudara mama saya bilang, besok saya kasih hadiah sama kalian ya. Jajan saya tambahin. Wah, senang sekali saudara ya. Karena suasananya sudah berbeda saudara yang kasih Tuhan. Karena seekor bebek yang sudah ketemu. Saudara yang kasih Tuhan, dari cerita saya ini saudara, kita bisa melihat hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita saudara. Bahwa ketika kita mengalami kehilangan, kita pastikan bahwa diri kita akan mencari dan kita akan menemukan. Pada waktu kita mengalami kehilangan, kita akan mengalami hal-hal yang dirundung kesedihan dan kita berharap bahwa itu kita temukan. Dan setelah itu kita temukan, maka terjadi perbedaan suasana dalam hati kita dan pikiran kita. Karena apa yang hilang itu telah balik kembali bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya saudara, prinsip seperti inilah yang sebenarnya sedang diajarkan oleh penulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai 20 ini saudara. Satu prinsip di mana dia mau mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Bahwa Yesus Kristus tidak menghendaki bahwa seorang pun dari anak-anak itu hilang. Bahwa Yesus Kristus tidak akan membiarkan seorang pun di antaranya sesat, saudara. Saudara, hal ini bisa kita temukan, ada kata-kata di dalam ayat yang ke-12 dan 14, kata-kata penting, saudara. Dan kata-kata itu disebutkan dengan kata domba yang sesat, lalu ada kata pencari domba yang sesat. Lalu kita juga menjumpai kata Bapa di surga dan ada anak hilang, saudara. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan domba yang sesat, saudara? Saudara, domba yang sesat ini adalah domba merupakan perlambangan dari manusia. Domba itu dianggap sebagai binatang yang lemah. Domba itu bergantung penuh kepada pemeliharaan gembalanya, saudara. Domba yang sesat atau domba yang hilang ini melambangkan manusia yang berdosa. Melambangkan manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Melambangkan manusia yang tersesat di dalam dunia ini. Sedangkan domba yang tidak sesat itu melambangkan orang yang benar. Yaitu mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah diampuni dosanya, dan mereka yang sudah kembali ke jalan yang benar. Ini adalah domba yang sesat, saudara. Tetapi kata yang kedua adalah bicara tentang pencari domba yang sesat. Siapa pencari domba itu? Ini melambangkan yaitu tentang Allah sendiri, saudara. Sebagai gembala yang baik. Saudara, sejak semula manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang lebih dulu mencari manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami ketakutan. Ada rasa bersalah yang sangat besar pada diri manusia. Dan itu dipenuhi juga dengan rasa malu di hadapan Allah. Dan Allah lah yang lebih dulu mencari manusia itu. Dan di sini digambarkan bagaimana ketika domba yang sesat itu dikatakan dicari, saudara. Dan yang mencari itu adalah Allah sendiri. Tetapi ada kata yang ketiga bicara tentang Bapa yang di surga. Dan juga ada anak-anak yang hilang, saudara. Saudara, kata Bapa yang di surga dan anak-anak manusia ini, saudara. Bapa itu adalah Bapa yang menyayangi kita. Bapa itu adalah Bapa yang melindungi kita. Bapa yang di surga adalah Bapa yang memberi kehangatan kepada kita.
Dan di sini dikatakan bahwa Bapa itu tidak menghendaki seorang pun itu tersesat, saudara. Saudara dikasih Tuhan, jadi saudara, ketika kita melihat kata-kata ini adalah gambaran yang menunjukkan kepada Allah Bapa yang di surga, yang mengasihi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah menemukan saudara dan saya, yang telah menyelamatkan saudara dan saya, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, keselamatan ini diceritakan oleh penulis Injil Matius, dan dia mau mengatakan begini, apa pendapatmu? Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12 itu. Bagaimana pendapatmu tentang gambaran-gambaran tentang ini, saudara? Itu berarti apa, saudara? Itu berarti mau menanyakan kepada saudara dan saya tentang keselamatan itu. Kita diminta untuk meresponi dengan benar tentang keselamatan dari Allah itu. Itu mengapa, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14, saudara, kita sebenarnya di sini menemukan, next slide, bahwa di bagian ini kita diminta meresponi akan keselamatan dalam Kristus di dalam aspek vertikal, saudara. Di dalam aspek vertikal dalam pengertian bagaimana respon kita terhadap Allah yang telah menyelamatkan kita. Tetapi di dalam ayat 15 sampai 20 ini kita diminta untuk meresponi keselamatan dalam Kristus Yesus secara vertikal, secara horizontal. Aspek horizontal. Bagaimana respon saudara dan saya terhadap sesama saudara seiman. Sehingga saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam bagian ini, maka sebenarnya Injil Matius mau menyimpulkan sesuatu bagi saudara saya, bahwa keselamatan umat manusia yang berdosa, di mana manusia itu jatuh di dalam dosa, awalnya Allah lah yang mencari umatnya yang berdosa. Allah lah yang mencari umat yang tersesat. Dan Allah bergembira, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan juga, satu orang berdosa diselamatkan, maka malaikat di surga bersukaria. Dan bukan hanya berhenti di situ saja, sebenarnya dalam hal ini juga penulis Matius mau mengatakan bahwa Allah tidak ingin seorang pun dari yang selamatkan itu menjadi tersesat hidup mereka. Dan Allah akan menjaga mereka di dalam anugerah, kemurahan, dan kuasanya. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, saudara, bagaimana kita meresponinya? Meresponi aspek vertikal itu, saudara. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Respon vertikal yang harus kita miliki setelah kita diselamatkan, yang pertama adalah aspek kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita dahulu adalah orang yang tersesat. Saudara perhatikan dalam ayat 12 tadi, dikatakan begini, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Saudara dikasih Tuhan, kesadaran penuh artinya bahwa kita sadar dan ingat siapa diri kita, saudara. Siapa dahulu kita. Dahulu kita adalah orang berdosa, hidupnya jahat, hidupnya gelap, kata-katanya kasar dan sebagainya. Ini dahulu kita, saudara. Akan tetapi apapun yang terjadi dahulu, sesuatu yang tidak bisa kita hapus sejarahnya, namun saudara yang kasih Tuhan, kita mesti tetap mengingat siapa dahulu kita. Saudara, kalau di dalam bahasa Jawa itu berkata, kita itu harus eling, saudara. Sadar, kita itu harus ingat, saudara. Saudara, dalam hidup ini, saudara, ketika ada kesempatan, bahkan sesungguhnya banyak kesempatan bisa saja terjadi bagi kita. Apabila kita mungkin diberi kelebihan harta misalkan. Apabila mungkin kita diberi kelebihan kekayaan.
Apabila kita diberi pengetahuan yang lebih luas, saudara. Ataupun mungkin kita punya kesempatan, kita mendapatkan posisi tingkat yang lebih tinggi di tempat di mana kita bekerja misalkan. Atau misalkan kita punya usaha makin berkembang nih, makin maju saudara. Saudara sebagai manusia, kita itu harus selalu eling saudara. Ingat, dari mana kita berangkat sampai kita sudah ada di atas saudara. Itu berarti apa saudara? Selalu dalam diri kita harus pasang alarm kehidupan kita. Sadar dari mana kita diambil oleh Tuhan. Sadar dari mana kita ditangkap oleh Tuhan. Dan kalau hari ini kita hidup di dalam anugerah Tuhan, ini semua karena Allah yang menganugerahkannya. Sadar saudara. Saudara, menciptakan kesadaran ini tidak bisa seperti kita makan obat. Ini ya, makan obat nih, kamu pasti langsung ngerti siapa kamu sadar. Itu susah saudara. Butuh proses. Untuk itu makanya alarm di dalam kehidupan kita, kita harus pasang selalu. Ingat selalu siapa diri kita. Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kegelapan lumpur dosa itu. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, aspek yang kedua dari vertikal ini adalah bahwa kita bergembira berkumpul dengan saudara seiman saudara. Mari perhatikan ayat 13. Di dalam ayat 13 dikatakan, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ada kesukacitaan, ada kegembiraan ketika dia bersekutu dengan saudara seimannya. Ketika dia beribadah bersama dengan saudara seimannya. Jadi setelah kita diselamatkan oleh Kristus, sesungguhnya idealnya kehidupan kita harusnya kita selalu bergembira ketika kita mau jumpa dengan saudara seiman. Ini adalah aspek vertikal yang saudara dan saya harus responi karena Allah sudah menyelamatkan. Saudara, saya itu tinggal jauh dari saudara sekandung saya. Namun terkadang seringkali menimbulkan kerinduan tersendiri untuk kumpul. Apalagi pandemi ini ya. Kita udah WhatsApp itu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, adik saya. Kapan datang ke Medan? Gitu ya. Kapan gitu ya. Ternyata saudara, perasaan rindu itu bukan sama saya saja. Ternyata itu juga ada pada kakak-kakak saya, adik saya saudara. Karena memang kalau kami sudah ngumpul itu suasananya udah beda saudara. Suasana gembira ngumpul saudara. Kenapa? Karena mau ketemu dengan saudara sekandung saudara. Kita senang sekali. Mungkin juga saudara faktor karena apa? Mengapa kami bisa bergembira sedemikian saudara? Mungkin juga karena kami jarang ketemunya saudara, gitu ya. Tidak bisa setiap hari saudara. Tetapi juga hal yang lain adalah karena banyak kisah yang mau kami ceritakan begitu ya. Sehingga kalau ketemu ya pasti akan ada obrolan yang panjang yang mungkin saja bisa melebar ke sana kemari, tapi itu membuat kami merasakan kedekatan itu saudara. Saudara kasih Tuhan, saya kira apa yang bisa membuat saudara dan saya bisa bergembira saudara, berkumpul dengan saudara seiman saudara. Apa yang bisa membuat kita happy? Apa yang membuat kita itu punya kerinduan besar mau ketemu dengan saudara seiman kita? Semestinya saudara, karena kita jarang ketemu, mestinya muncul kerinduan. Betul gak saudara ya? Ya seperti orang yang berpacaran saudara. Karena dia jarang ketemu, pingin sekali usahanya kok bisa ketemu saudara. Mestinya idealnya kan begitu saudara. Karena jarang ketemu. Yang kedua, kenapa kita mau pingin ketemu, membawa kita gembira? Karena banyak yang mau saya ceritakan. Itu mengapanya kalau dalam pertemuan dengan saudara itu mestinya masing-masing saling cerita. Kalau nggak cerita, jadinya tidak ada timbal balik saudara. Masing-masing cerita. Maka saudara kasih Tuhan dikatakan ada kegembiraan. Seperti Allah yang bergembira dikatakan lebih besar kegembiraannya atas seekor yang ditemukan itu.
Allah bergembira, malaikat di surga bergembira. Semestinya pertemuan oleh karena Kristus Yesus membuat orang yang sama-sama diselamatkan oleh Kristus, anak Tuhan A, anak Tuhan B, mestinya ada sukacita, ada kegembiraan ketika mereka bertemu. Dan aspek inilah yang dimintakan oleh Tuhan bagi orang percaya untuk dinyatakan di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Saudara, ketika aspek vertikal ini saja kita lakukan, saya yakin kita akan mengalami persekutuan yang saling menguatkan satu dan yang lainnya. Saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Mari saudara kita perhatikan aspek horizontalnya, saudara. Saudara, yang kedua adalah bukan hanya vertikal, tetapi juga yang horizontal. Saudara, apa yang kita temukan di dalam bagian ini? Bahwa di dalam pasal 18 ayat 15 dikatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara, mana yang lebih enak? Menegur orang apa ditegur, saudara? Mana yang lebih enak, saudara? Menegur orang atau ditegur sama orang lain? Hah? Dua-duanya gak enak ya? Iya, dua-duanya gak enak, saudara ya. Mungkin kita menegur rasa ndak enak juga karena kita kenal dia, karena kita juga memberikan hormat sama dia, begitu ya. Tetapi kalau kita pun ditegur rasanya nggak enak banget, begitu ya. Kamu seperti menembak diri saya, sepertinya kamu menelanjangin saya dengan semua hal yang kamu sampaikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, tegurlah dia. Ada begitu banyak bagian-bagian firman Tuhan yang mendorong saudara dan saya untuk melakukan aspek horizontal ini setelah saudara dan saya diselamatkan. Bagian yang pertama horizontal ini adalah teguran, tegurlah dia. Saudara, memang orang lebih mudah, bahkan diri kita sendiri mengakui, kita itu kalau diterima teguran, kalau bisa kita hindarin. Saudara, betul ya? Janganlah, nggak enak begitu saudara. Jangankan teguran saudara seiman lah. Coba misalnya saudara dapat ketangkap sama polisi di lampu merah atau melanggar jalan, saudara ya. Waktu saudara berhadapan dengan polisi, saudara gemetar nggak, saudara? Saudara ya, yang pernah mungkin nggak pernah hidup salah barangkali ya. Tiba-tiba kita diberhentikan polisi, lalu kita berhadapan dengan dia. Kita bingung kan mau ngomong apa? Dan polisi bilang, Bapak salah, Bapak melewati marka jalan, Bapak tadi melanggar lampu merah, Bapak tadi salah belok. Kita bingung kan, apalagi ditambah lagi, pasal ini Bapak kena, pasal ini, aduh bingung lagi kita. Sehingga kita selalu bilang, udahlah Pak, gak apa-apa Pak, kalau mau tilang-tilang aja. Supaya apa? Supaya lewat teguran cepat, udah selesai dah, begitu ya. Tapi itu pun mungkin kita di kendaraan kita masih gemetaran gitu ya. Aduh, gue salah toh tadi. Secara umumnya kita barangkali kita mencoba menghindari teguran itu. Saudara, ada sebuah kisah dan kisah ini saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan, dia bercerita. Yaitu kisah tentang seorang pria Amerika, pria Amerika, dan dia satu kali dia mengikuti sebuah pesta. Dan ternyata setelah pesta itu dia mabuk, saudara. Lalu karena sudah larut malam, maka pria Amerika ini dia pulang ke rumah dalam keadaan yang masih mabuk, saudara. Dan begitu dia sampai rumah, dia buka pintu rumahnya, saudara. Dia langsung masuk, lalu dia tidur di sofa dan dia lupa mengunci pintu rumahnya, saudara. Dia tertidur di situ. Dia seorang pria sendiri dan dia hanya ditemani dengan seekor anjing kesayangannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu tiba-tiba dia tertidur, saudara. Ada dua bayangan yang terlihat seperti lewat, saudara. Dan ternyata bayangan itu dilihat oleh anjing kesayangannya, sehingga anjing ini pun menggonggong dan menggonggong.
Saudara, karena teriak, karena gonggongan anjing ini, maka sang pria ini dia terbangun, lalu dia marah sama anjing ini, dan lalu dia pukul, saudara. Setelah itu dia tidur lagi ke sofa. Ternyata setelah dia tidur lagi balik ke sofa, anjing ini tetap menggonggong dan menggonggong dan menggonggong. Bahkan dia sampai menggigit celananya untuk menarik dia supaya dia terbangun. Saudara, dalam keadaan mabuk yang masih sudah ngantuk dan sebagainya, saudara, yang tidak begitu dia sadar penuh, saudara. Dia bangkit dari tempat tidur sofa itu, dia pergi menuju ke meja. Dia membuka laci meja itu, lalu di dalam laci itu ada pistol, saudara. Saudara tahu kalau di Amerika kan pistol itu mudah didapatkan, saudara. Dia ambil pistol itu, lalu ketika dia melihat juga ada bayangan dan digonggongkan itu, saudara, dan anjing itu mengarah ke sana, dia dengan sadar tidak sadar dia menembakkan pistol itu, dan ternyata yang terkena adalah anjingnya. Bukan pencuri yang hendak masuk ke rumahnya. Saudara, kisah ini mau mengingatkan kita apa, saudara? Bahwa seringkali kita mungkin seperti pria yang mabuk ini, saudara. Anjing itu sudah menggonggong, dan gonggongan itu sebenarnya mau mengingatkan dia, mau menyadarkan dia, mau menegurkan dia bahwa ada penjahat, ada pencuri yang mau masuk. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia tidak menghiraukan gonggongan itu. Dia justru melihat itu hanya meresahkan dirinya, tidak membuat dia tenang untuk tidur, sehingga dia mengambil keputusan yang salah dan tidak tepat. Dia menembakkan dan seekor anjing itu pun menjadi mati, saudara. Saudara, cerita ini mau mengingatkan saudara dan saya. Seringkali di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, kita itu mungkin bisa saja terima teguran, betul saudara ya? Kita bisa saja menerima teguran. Bahkan bukan teguran, kadang mungkin dapat nasihat yang keras, saudara. Tapi sering kali kita mungkin juga enggak peka. Kita justru apa, saudara? Pingin menyingkirkan teguran itu, mengabaikan teguran itu, dan bukan kita membuat diri mengintrospeksi, mengulang kembali dalam hati dan pikiran kita kata-kata teguran itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Meskipun tidak mudah, saudara dan saya di dalam bagian ini diminta untuk melakukannya. Sebagai respon kita akan keselamatan yang kita dapatkan dari Kristus Yesus. Sehingga saudara dan saya memiliki komunitas persekutuan orang percaya. Dan itu harus tercipta. Sehingga sungguh dengan demikian maka persekutuan itu sungguh akan membuat saudara dan saya akan menjadi kuat. Persekutuan demikian tidak akan pernah membiarkan seorang pun dari anggota komunitas yang ada menjadi lemah. Yang kedua, saudara, apa yang perlu ada dalam aspek horizontal selain teguran? Yaitu pengampunan. Ampuni, saudara. Saudara, di dalam ayat 18-nya berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ya, firman Tuhan ini ada paralel dengan Yohanes 20 ayat 23. Untuk lebih mudah kita memahami pengertian ini. Yohanes 20:23 berkata demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, pengampunan itu memberi kelegaan. Kita tahu. Saudara barangkali pernah mengalami kondisi hati dan pikiran kacau. Disebabkan karena mungkin dua hal. Karena kita melakukan kesalahan dan kita belum membereskannya, kita belum mendapatkan pengampunan dari orang lain, ataupun kita belum memberikan pengampunan pada orang lain. Pernah gak kita mengalami suasana hati pikiran begitu? Masih selera makan gak, saudara?
Masih selera makan gak kita? Ada kesalahan di situ. Dan dalam kesalahan itu dengan orang lain harus terjadi sebenarnya antara pengampunan, diampuni ataupun kita mengampuni orang lain. Dan itu kita merasa coba abaikan, tapi itu menggelisahkan. Bahkan mau makan pun gak selera. Mau tidur pun gelisah. Rasanya gak enak, saudara. Saudara, di dalam bagian ini kita mesti ingat apa yang dialami oleh Daud, Mazmur 32, saudara. Ayat yang 1a-nya, dia katakan begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, ayat Tuhan mengatakan apa? Untuk membuat orang senang, gak usah susah-susah, gak usah repot, saudara. Gak usah perlu bicara soal kasih dia uang, kasih dia harta, kasih apa ini. Enggak, saudara. Firman Tuhan mengatakan, berikan dia pengampunan saja, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Mana enggak anak kita melakukan kesalahan sebagai orang tua, lalu anak itu minta maaf, minta ampun, kita bilang sama orang sebagai orang tua, enggak, mama enggak bisa ampunin, papa enggak bisa ampunin. Saudara, kira-kira anak kita senang enggak mengisi hari itu? Dia pasti cemberut ya. Kita bilang makan, ayo makan, enggak selera, kenyang, padahal udah lapar sebenarnya. Dia enggak mau kenapa? Enggak mood kenapa? Karena dia merasa ada hal yang belum dipenuhi. Saudara, hidup ini untuk bahagia bukan soal materi. Ketika jiwa kita itu diampuni, mendapat pengampunan. Alkitab berkata, Tuhan berkata, berbahagia kita. Jadi kalau ingin memiliki persekutuan yang stronger, yang kuat itu, saudara, pengampunan itu mesti ditaburkan. Ingat kembali aspek vertikal kita. Ingat siapa dulu kita. Kita diambil Tuhan sebagai orang yang berdosa dengan banyak kejahatan yang ada. Jangan lupa kita berasal dari mana. Pengampunan adalah resep kebahagiaan yang bisa mengisi kosongan jiwa, keresahan jiwa manusia. Yang terakhir, saudara, apa yang harus ada dari aspek horizontal persekutuan kita? Yaitu mendoakan, doakan. Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-19-nya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Saudara, katakan, jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta. Saudara, kalau dibilang sepakat, permisi tanya. Kalau kita lagi berselisih dengan orang, kita masih mau gak diajak mau doa? Masih mau gak, saudara? Ini masih dengan sepakat. Masih bisa gak kita sepakat berdoa bersama ketika kita belum beres diri kita? Inilah yang dimaksudkan, saudara. Jadi di dalam persekutuan itu sendiri, komunitas itu sendiri, saudara, kita harus menciptakan, menaburkan hal ini. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus Yesus. Jadi respon kita akan keselamatan itu harus bukan hanya antara diri kita dengan Tuhan, tetapi diri kita dengan saudara seiman. Harus ada teguran, harus ada pengampunan, tapi juga doa. Itu mengapa tidak doa dulu baru pengampunan. Tapi pengampunan dulu baru doa. Kenapa? Pertanyaannya, masih bisa enggak kita sepakat berdoa? Karena firman Tuhan berkata apa? Ketika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan itu dikabulkan. Kita enggak bicara soal pengkabulan dulu. Itu anugerahnya Tuhan berikan. Tapi bagaimana kita bisa sepakat dengan orang lain? Ini yang menjadi pekerjaan penting anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk menciptakan itu perlu kerelaan diri kita untuk mau terus diubahkan. Tidak mudah, tetapi kita ada Roh Kudus Tuhan. Saudara, sebentar nanti kita akan menerima perjamuan Tuhan. Sebulan sekali kita menerima perjamuan. Mau mengingatkan apa, saudara?
Mengingatkan persekutuan rohani saudara dan saya dengan Allah. Melalui kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya diundang untuk mengingat kembali karya Allah di dalam Kristus Yesus. Satu persekutuan yang tidak bisa dipatahkan oleh kuasa manapun. Karena itu diikat oleh Allah selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, mari kita meresponi keselamatan dari Kristus itu. Bukan hanya urusan kita bereskan diri kita dengan Allah, tetapi diminta Tuhan aspek horizontal dengan saudara seiman. Nyatakan itu. Mari kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita. Sehingga sungguh kita mengaminkan bahwa kita mau menciptakan fellowship, persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Kami tahu bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan sudah betulkan hal-hal yang salah. Bahkan Engkau mengampuni setiap kali kami datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami lebih cepat mengurus diri kami dengan Allah. Hal-hal yang aspek vertikal. Tapi seringkali kami gagal. Bagaimana kami mau menerapkan aspek horizontal. Belum kepada saudara-saudara di luar orang percaya. Tapi masih Tuhan minta kami meresponi hal itu terhadap saudara seiman kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Kami tahu kami gak bisa mengerjakan sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus, kami pun sama-sama terus diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.